Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sisihkan waktu sejenak untuk dapat mendengarkan kajian-kajian yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri saya dan saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah yang mungkin menyempatkan waktunya untuk dapat menyimak kajian ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di dalam mengisi perjalanan hidup ke depan yang Allah berikan waktu kepada kita dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini menjadi lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya, dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan. Niatkan di dalam hati kita untuk dapat melakukan perubahan-perubahan di antara keinginan dan kebutuhan yang kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah selama hidup di alam dunia ini. Banyak manusia dalam hidupnya berusaha mencari rezeki dengan bekerja keras, tetapi hasil dari bekerja keras itu tidak semua keinginannya terpenuhi, melainkan banyak faktor yang membuat usaha bekerja keras itu tidak berhasil sesuai keinginan. Karena ada Allah yang telah menentukan keberhasilan dan tidaknya usaha yang dijalankan oleh setiap manusia. Tetapi banyak manusia yang tidak menyadarinya. Perlu disadari oleh setiap manusia, tugas kita dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini. Bagi laki-laki yang sudah berkeluarga, wajib mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terpenuhi sandang, pangan, dan papan yang harus dibatasi dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena banyak orang yang sudah berumah tangga dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya itu mengikuti keinginan, bukan kebutuhan, sehingga menghalalkan segala cara, tidak mengikuti aturan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Contoh, kenapa banyak orang yang melakukan kejahatan, terlibat korupsi, narkoba, minum-minuman keras, pinjaman online, judi online, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Rangkaian kejahatan manusia yang dilakukan tiada lain mengikuti dorongan nafsu yang dibisiki oleh setan yang tidak dibentengi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman dan bertakwa dapat menjaga dan memelihara dirinya dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya, taat kepadanya, menjauhi larangan serta perbuatan maksiat. Orang yang bertakwa itu mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasieun ku Allah teh da marukana meureun nu ningalikeun ketika melakukan kejahatan teh. Padahal Allah nu nyiptakeun urang hirup jeung anu mere rezeki ka urang teh. Ngawasi, ningalikeun kana sagala rengkah paripolah anu ku urang dipilampah hade boh gorengna dicatat ku para malaikat anu ditugaskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu mah manusia sadar
bahwa orang hirup teh aya anu merhatikeun ka urang yen urang hirup teh diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberi rezeki ka urang, jeung Allah lah yang memberi kemudahan dan kesulitan dari berusaha yang kita lakukan selama hidup di alam dunia ini. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Syar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidup yang kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup di alam dunia ini. Tentunya kita tidak terus-menerus Allah memberikan kemudahan kepada kita. Tetapi satu saat setelah Allah memberikan kemudahan-kemudahan, tentu akan menemukan kesulitan-kesulitan. Tapi ingat kata Allah, setelah kita mendapatkan kesulitan, Allah memberikan kemudahan. Maka dari kesulitan itu di hadapan kita ada kemudahan-kemudahan yang akan kita raih. Pada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang mungkin pada saat sekarang ini di dalam berusaha mencari rezeki, kita itu merasa kesulitan dan susah diperolehnya. Sudah berusaha, kita lakukan apa saja, tetapi menemukan kegagalan-kegagalan. Untuk hal inilah perlu kita sadari. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Maka insya Allah kalau kita selalu berserah diri memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menemukan kesulitan, Allah akan memberikan jalan keluar di dalam mengatasi kesulitan yang kita hadapi dalam memenuhi kebutuhan hidup kalau beribadah. Sehingga tidak sampai terjerumus ke dalam kejahatan-kejahatan yang akan merugikan kepada diri kita sendiri. Itu saja mungkin sebagai pengingat, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Allah bukakan jalan kemudahan-kemudahan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga Allah memberikan rezeki dari rezeki yang halal yang akan mengantarkan keberkahan hidup, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan kami mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada saat sekarang ini diberikan kecukupan rezeki oleh Allah, mempunyai harta kekayaan yang melimpah. Ingatlah kepada fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang kesusahan, yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk bisa membantu meringankan bebannya. Dan kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, malapetaka, bencana yang ditimpakan oleh Allah sebagai ujian hidup di alam dunia ini, bersabarlah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Manusia itu tidak ada daya dan kekuatan, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal inilah perlu kiranya kita harus selalu memohon pertolongannya, perlindungannya kepada Allah, dan memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di dalam dunia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan kita berdoa pula untuk anak istri keturunan kita, menjadikan anak istri keturunan yang soleh, yang berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.